warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara diseminasi transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga itu penyampaian materi, terakhir penutup. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Di sini yang akan disampaikan oleh Ibu Haryanti selaku wakil kurikulum, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini Ibu Feni ini melakukan diseminasi atau pengimbasan. Jadi untuk teman-teman, nanti kalau kita lulus, mudah-mudahan ya seperti ini juga ya. Jadi mari sama-sama kita semua mengikuti dengan semangat, dengan memberikan umpan balik yang baik juga kepada beliau. Diseminasi transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Kita ikuti sama-sama Bapak Ibu ya. Kemudian satu pesan dari Bapak Imam. Ayo Bapak Ibu, kita meloi CGP angkatan 10. Kita daftar dulu, kita daftar sama-sama, kemudian mengikutinya dengan mengirimkan kurikulum vitae. Ya, di situ ada 3 yang diisi. Kalau tidak salah, ingat itu ada KTP, kemudian ada esainya, mengisi esai. Kita nanti sama-sama belajar lah ya. Kalau perlu kita mengumpulkan, kalau komunitasnya sudah terbentuk Bu Feni ya, mungkin bisa kita sama-sama mengisi esainya bersama-sama. Baik, itu saja yang bisa saya berikan sambutan. Mari sama-sama semangat kita mengikuti diseminasi transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haryanti Sarjana Pendidikan atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Penny Kesuma Nuswantari Sarjana Pendidikan, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan menseminasi tentang transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Perlu diketahui bahwa materi ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai guru di SMA Negeri 2 Ramandanggung. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Kita ice breaking dulu biar semangat. Ya, kita ikuti gerakan yang di gerakan.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan SPP. Oke, kita lanjutkan ke materi diseminasi tentang salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sebelum kita mulai, saya selaku CGP Angkatan 8. Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan tim kami di CGP Angkatan 8, khususnya kelas saya itu kelas 05B. Ada fasilitator itu Bapak Sunar. Bapak Sunar itu berasal dari Ponorogo. Mati lampu apa ya? Mati lampu. Ya? Bapak Sunar berasal dari Ponorogo. Dia bertugas sebagai pengawas sekolah. Kemudian yang kedua sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik saya itu adalah Pak Menakudin yang bertugas di SD 20 Muara Enim. Kemudian ya SD 20. Kemudian saya sendiri Menika Sumarno Asari sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, kebetulan bertugas di SMA Negeri 2 Karawang Bandung. Nah, ada pertanyaan nanti, silakan. Saya bacakan pertanyaan komentarnya Bapak Ibu karena kebetulan ini mati lampu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tergantung. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ingat-ingat jawabannya ya. Oke. Tidak setuju ya. Lanjut. Untuk materi diseminasi yang akan saya sampaikan itu ada 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi. Hidup. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan ke depan. Saya bacakan. Restitusi yang Oke. Perubahan paradigma. Kegiatan silakan kembangkan tangan Bapak Ibu. Ada A dan B. Anda dan teman Anda berarti ya. Sobeklah secari kertas kecil. Silakan sobek kertas kecil. Ya, kertas kecil saja. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, silakan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Harus sebuah benda ya Bu ya? Boleh
genggam erat-erat sesuatu tersebut karena sesuatu itu menurut Anda sangat berharga. Oke? Sudah? Sudah tidak ya? Sudah buat kepala? Sudah. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi? Mempertahankan kepala ini. Mempertahankan kepala. Karena apa? Karena sesuatu itu sangat berharga bagi kita. Simpan jawabannya ya. Kalau aku enggak, Simpan karena apa? ini tidak bisa direbut. Karena itu tidak bisa direbut. Isinya Pak Jainal itu. Pak Jainal pasti isinya. Oke, simpan jawabannya ya Bu ya. Kita masuk ke perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita diri Sendiri kan? Nah, kita perhatikan ke depan. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Dari situ sudah bisa mengambil kesimpulan. Dari kegiatan mengepal tadi sudah bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kita itu tidak bisa mempengaruhi orang lain. Kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Kita akan membuka tangan tadi, kita akan membuka kepala tadi. Itu tergantung dari kita, bukan tergantung dari orang. Iya, tidak kena. Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bisa dipahami? Jadi kebanyakan siswa kita kira-kira melakukan disiplin itu karena apa? Nah, karena rasa kepatuhan, bukan karena kesadaran dari siswa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi harapannya kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini ke dalam diri murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Karena mereka melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini biasanya dilakukan oleh siapa? Siswa, ya benar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan titik-titik? Ya, jadi seseorang itu melakukan sesuatu agar dia mendapatkan imbalan, agar dia mendapatkan penghargaan. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan titik-titik. Itu adalah motivasi internal. Nah, di dalam motivasi internal inilah tujuan daripada adanya disiplin positif. Jadi kita, Bapak Ibu guru, harus menanamkan, menumbuhkan motivasi internal ini ke dalam murid-murid kita. Agar apa? Agar ketika mereka melakukan sesuatu itu berasal dari diri sendiri, dan mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena nanti dapat imbalan, bukan nanti karena dapat hukuman. Nah, sekarang kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Yang eksternal. Eksternal itu ada 2. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sekarang renungan yang kedua. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jujur. Jawab jujur. Ya, tepat datang tepat waktu. Karena apa? Alasannya? Jawab. Kenapa lagi? Kesadaran diri sendiri. Dan juga karena apa? Karena berarti Bapak Ibu ini sudah menghargai dirinya sendiri. Oke, bagus. Oke, kita perhatikan ke depan. Jangan kita ini ya, Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Coba sambil ditulis ya, salah satu buku sambil ditulis. Pertanyaan nomor 1, mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nomor 1, simpan jawaban hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas
atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu ya, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bisa mengenakan sepatu tidak itu di sekolah karena tidak menggunakan sepatu disabilitas. Terakhir, lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan. Tombolnya Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, saya ulangi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. telah memasuki pelajaran Ya. Apa? Jadi jawabannya konsekuensi. Oke, jawabannya adalah, saya bacakan jawabannya. Nomor 1 itu tadi adalah hukuman. Nah ya. Nomor 2 hukuman. Nomor 3 yang push up tadi hukuman. Nomor 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ya benar, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol tadi, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman. Kemudian yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. kurang kuat. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaannya seperti ini ya Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya, jadi jangan salah ketika Bapak Ibu guru memberikan anak itu hukuman, itu malah dia justru membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi dia stimulus tambahan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau di dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir hukuman itu adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia itu mendadak, tiba-tiba.
Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah didiskusikan dulu antara dua pihak. Artinya sebelum terjadi kesalahan atau sebelum terjadi pelanggaran, sebelumnya antara pihak guru dan siswa itu sudah melakukan diskusi. Ketika kamu melakukan pelanggaran ini, maka konsekuensinya adalah ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu tadi tiba-tiba, misal ada anak terlambat kemudian, nah kamu besok membawa sapu. Nah, itu kan tiba-tiba. Artinya anak sebelumnya tidak tahu bahwa ketika dia terlambat itu harus membawa sapu. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke apa itu restitusi. Tidak apa-apa kita lanjut ya. Oke, restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Kita akan membahas tentang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adanya hukuman, kemudian identitas sukses itu adanya disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Kita perhatikan perbedaannya. Untuk hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, itu merupakan suatu pilihan. Kemudian yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, hukuman, si korbannya itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban tidak diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian selanjutnya, hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian di dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman tersebut tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, hukuman, peraturan adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik, itu biasanya yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya nak? Mampukah kamu melakukannya?
Kalau konsekuensi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu biasanya kata-kata yang diucapkan kepada murid ketika seorang guru melakukan restitusi. Kemudian pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan tersebut. Kalau pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi tersebut dilakukan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi artinya ketika terjadi suatu permasalahan antara guru dengan siswa, siswa tersebut tidak dipaksa, kamu harus seperti ini, tapi kita melakukan sebuah tawaran. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, nah, misalnya seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk kalimat untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebenarnya seseorang atau murid atau siswa melakukan sesuatu itu sebenarnya karena dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Dalam diri murid itu ada 5 kebutuhan dasar yang nanti akan kita bahas setelah materi ini. Kira-kira ketika murid melakukan sesuatu, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi? Apakah mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan? Apakah mereka akan memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan atau akan kasih sayang dan lain sebagainya? Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi berfokus pada mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Artinya ketika murid tersebut melakukan kesalahan, itu murid tersebut tidak diasingkan, tapi dia tetap dikembalikan ke kelompoknya, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita bahas agak panjang tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ini saya lepas saja ya. Mengapa tidak peraturan saja tetapi justru keyakinan kelas? Supaya dilakukan dengan sepenuh hati dari dalam. Ya, benar. Kenapa keyakinan kelas itu? Karena biasanya keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan pada satu, yang pertama itu berdasarkan kesepakatan bersama-sama, bukan ditentukan oleh pihak guru atau pihak sekolah. Lain halnya dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Lanjut. Nah, ketika sudah ada peraturan kelas, apalagi wali kelas ini ya, biasanya di dalam kelas itu ada peraturan kelas. Ketika sudah dibentuk peraturan kelas, sebaiknya Bapak Ibu wali kelas ataupun guru mapel itu membentuk suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya peraturan kelas itu dibentuk dalam sebuah kalimat yang negatif. Contoh kalimat negatif peraturan kelas, ya misalnya tidak boleh keluar masuk saat jam belajar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan termasuk kalimat-kalimat negatif karena di depannya ada kata tidak. Nah, dari peraturan kelas tersebut silakan Bapak Ibu buat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana dari kalimat negatif tadi Bapak Ibu rubah menjadi kalimat positif. Ketika tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya.
Ya, tetap berada di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Nah, harapannya ketika Bapak Ibu sudah membentuk yang namanya keyakinan kelas tadi, di dalam kelas tersebut akan muncul yang namanya lingkungan positif. Harapannya seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas, kemudian di dalam kelas itu akan muncul lingkungan positif. Kemudian dari lingkungan positif itu nantinya akan menjadi budaya positif. Budaya positif itulah yang akan kita terapkan untuk kemajuan sekolah. Lanjut. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu keyakinan kelasnya mengembalikan buku. Ya, berarti dia termasuk ke apa, Bu? Disiplin atau tepat waktu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menjaga. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Kemudian gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Dilarang berlari di kelas atau koridor. Ya, Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua bertahan hidup. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kita bahas satu-satu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, seperti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Coba bayangkan ketika hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan hidup kita. Hampa terasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sambil flashback ke belakang, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, itu apakah Bapak Ibu juga melihat bahwa sebenarnya murid-murid kita itu sedang memenuhi salah satu kebutuhan hidup mereka.
Kira-kira kebutuhan hidup apa yang mereka ingin penuhi? Terpaksa mereka ingin melakukan apa yang dipadahal nanti mereka bukan kita kan. Jadi kira-kira apa? Biasanya tuh anak-anak misalnya nih di kelas itu kita sedang mengajar, kemudian di belakang ada yang ngobrol, tidak memperhatikan kita. Itu sering terjadi. Nah, kebutuhan apa kira-kira yang ingin mereka penuhi? Ya, perhatian. Biasanya orang-orang seperti itu tuh biasanya membutuhkan perhatian dari kita. Bisa dipahami ya? Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini perlu kita renungkan. 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kita bahas satu-satu. Kalau guru penghukum itu guru yang biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah itu guru yang berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, nak. Ibu kecewa ketika kamu seperti ini. Kalau teman membutuhkan membuatkan alasan-alasan muridnya, itu sebagai teman. Ketika ada salah satu siswa atau murid kita yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru kalau posisi teman itu akan memberikan alasan-alasan, membuatkan alasan-alasan. Itu sebagai teman. Kalau guru sebagai pemantau itu akan menghukum dan mengukur. Jadi misalnya si Dewo itu sudah melakukan 3 kali kesalahan. Nah, itu kan berarti bisa diukur 3 kali. Kemudian kalau sebagai manajer itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita sebagai posisi manajer itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, nah ini guru berkata, kalau posisi penghukum, guru tersebut akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu posisi guru penghukum. Kalau posisi guru pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kita posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, bla bla bla. Itu bukan bisa dibantu. Ini kalau pakai teman berani, ini permisi saja dia bisa besarkan lagi ini teman ini. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, apa peraturannya nak? Itu sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kesepakatan apa yang sudah kita yakini? Apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu posisi kita sebagai manajer. Kemudian hasil kalau kita sebagai guru penghukum, itu hasilnya adalah siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah, itu hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kalau kita sebagai teman, posisi guru sebagai teman, itu siswa akan ketergantungan dengan kita. Kalau ada masalah, tolong bu, bantu saya. Kemudian kalau sebagai pemantau, itu siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau kita sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadi dari siswa tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, kalau kita sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dia. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya.
Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Nah, sekarang posisi murid. Ketika Bapak Ibu guru sebagai posisi penghukum, murid akan berkata, "Ah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi." Itu kalau dengan guru penghukum. Nah, kalau dengan guru pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, "Maafkan saya, Bu." Kalau kita dengan posisi guru sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Jadi ketika murid melakukan sesuatu itu dia masih mengharapkan imbalan. Ketika saya melakukan ini, saya dapat bintang. Ketika saya melakukan ini, saya mendapatkan nilai yang bagus. Itu posisi guru sebagai pemantau. Kalau posisi guru sebagai manajer, itu murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ketika murid melakukan kesalahan, bagaimana Bu saya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Kemudian dampak pada murid. Ketika kita posisi penghukum, murid akan melakukan kesalahan, akan mengulang kesalahan yang sama. Itu kalau kita sebagai posisi penghukum. Kalau kita pembuat rasa bersalah, itu murid akan merasa rendah diri, minder. Kalau kita posisi teman, murid akan merasa tidak mandiri, ketergantungan tadi. Ya, jadi mengandalkan misalnya dengan Bu Adel, ketika ada masalah, Bu, tolong Bu bantu saya. Nah, murid akan ketergantungan. Kemudian ketika kita ada di posisi pemantau, itu murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika saya melakukan suatu kesalahan, sanksi apa yang akan saya terima? Ketika saya melakukan prestasi, imbalan apa yang saya peroleh? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Sampai di sini bisa dipahami di mana 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Bisa. Kalau bisa, sekarang saya minta Bapak Ibu secara jujur menuliskan selama ini Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol yang mana? Ya, silakan tulis secara jujur dan nanti tempelkan ke sana ya. Kira-kira Bapak Ibu itu selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Satu-satu. Iya. Kira-kira sudah di posisi kontrol yang mana? Halo. Ya, silakan tempelkan ke papan sebelah kiri. Selama ini Bapak Ibu guru tuh berada di posisi kontrol yang mana? Ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 itu teman, 4 itu pemantau, dan yang 5 adalah sebagai manajer. Silakan tuliskan kemudian tempelkan di sebelah kiri. Ya, jujur.
Iya, tidak. Oke. Kita coba lihat ya. Jadi selama ini Bapak Guru sudah berada di posisi ada yang pemantau, ada yang posisinya pembuat rasa bersalah, ada yang penghukum, ada kebanyakan pemantau. Ya, ternyata Bapak Ibu selama ini berada pada posisi pemantau. Tidak apa-apa. Ya. Namun untuk kedepannya sebaiknya Bapak Ibu itu idealnya itu kita sebagai guru itu berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, di mana posisi manajer itu menuntut anak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi tidak apa-apa. Lanjut. Nah, sekarang kira-kira posisinya apa ini ya? Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Kira-kira dia berada di posisi kontrol yang apa? Tidak. Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Ya, benar. Membuat orang merasa bersalah atau membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu ini tidak pernah benar. Ya, benar, penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Ya, benar, teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya, benar, pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nak? Ya, benar, manajer. Yang terakhir, kamu ini selalu saja paling terakhir. Ya, penghukum. Oke, berarti sudah paham semua ya. Oke, materi selanjutnya itu tentang segitiga restitusi. Oke, jadi di dalam segitiga restitusi itu kita ada 3 tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan restitusi kepada seorang murid. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir kita adalah menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Itu ketika murid melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu panggil, itu biasanya seperti ini. Bapak Ibu itu mengatakan setiap anak atau setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu biasanya dilakukan ketika menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk menstabilkan kebutuhan. Kalau untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi walaupun anak tersebut melakukan kesalahan, tapi dia itu berusaha, ternyata tidak cuma saya yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, kata-kata yang biasanya diucapkan oleh guru itu biasanya yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. 2, tidak ada manusia yang sempurna. 3, Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. 4, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. 5, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak ingin Bapak Ibu itu dengar siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak Ibu cuma ingin kita menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang terakhir,
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu biasanya kata-kata yang diucapkan ketika kita melakukan stabilisasi identitas. Oke, selanjutnya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini tahap yang kedua. Tahap kedua ketika kita melakukan restitusi. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kebutuhan akan penguasaan? Apakah itu kebutuhan akan kebebasan? Apakah itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima? Atau apakah itu kebutuhan kesenangan ataupun bertahan hidup? Biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru dalam validasi kebutuhan itu adalah yang pertama. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya karena. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik pada besok hari? Jadi itu untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru tersebut akan berkata ketika menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ketika anak datang terlambat, kemudian bapak ibu guru mengatakan, apa nilai yang sudah kita yakini bersama? Nilainya adalah tentang kedisiplinan, bahwa harus hadir tepat waktu. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa ke depannya? Kemudian yang terakhir, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-kata yang biasanya diucapkan ketika kita sebagai seorang guru itu menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir itu adalah kita sudah melakukan refleksi. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas untuk refleksi. Ya, silakan keluarkan kertasnya. Kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, oke, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang baru saya dapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Paradigma itu pandangan, merubah pandangan saya. Ya, jawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya baru dapatkan? Sudah?
Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna disiplin dan motivasi intrinsik, perasaan yang muncul dalam diri Bapak Ibu selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Peran Among itu peran sebagai guru yang seperti apakah yang sudah dilakukan selama ini? Yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan salah satu maju ke depan untuk membacakan hasil refleksinya. Silakan, Bu Devi. Kesini, Bu. Oke, jawaban nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Oke, di sini hal baru yang dapat merubah paradigma saya, mengambil sisi positifnya untuk seorang pendidik, dan akan berperan sebagai manajer dalam kontrol kelas. Terima kasih, kasih aplaus. Selanjutnya untuk yang nomor 2, silakan Bu Ernita. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Sebenarnya perasaan yang muncul bahwa selama ini saya salah dalam menanamkan disiplin dan motivasi intrinsik pada diri siswa. Oke, kasih aplaus untuk jawaban Bu Ernita. Selanjutnya nomor 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Silakan maju ke depan, Bu Wardah. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan selama ini itu adalah menimbulkan rasa bersalah anak dan mulai sedikit maju itu mengenai manajer. Ya, itu aja. Sudah menerapkan yang sebagai manajer ya? Iya, baru sedikit-sedikit. Oke, kasih aplaus untuk jawaban dari Bu Wardah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Silakan Bu Adel.
kasih diberi kesempatan ya. Selama saya mengikuti sesi kegiatan ini, alhamdulillah saya mendapat tambahan ilmu. Yang pertama, bisa menjadi guru yang lebih baik untuk siswa, begitu juga untuk diri saya sendiri sebagai guru. Terima kasih. Kasih plus untuk Ibu Ade. Satu lagi, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Silakan ke depan Pak Sadam. Saya sedang mengikuti ini refleksinya. Saya akan menjadi among seperti apa yang telah mengikuti modul ini. Jawabannya, saya ingin menggantikan salah satu manajer. Manajer. Jadi posisinya sebagai manajer ya Pak ya? Oke. Oke, terima kasih untuk refleksi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Tibalah kita di penghujung, bahwa materi sudah selesai saya sampaikan, dan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri Ibu Penny Kusumaniswantari, Sarjana Pendidikan. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk acara penutup, yaitu acara terakhir, di sini saya akan meminta tanggapan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Penny. Mungkin dari salah satu guru, Bapak Ibu guru di sini, bisa untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Atau langsung saya tunjuk saja Bu ya, Bapak ya. Gimana? Ya, baik, kepada Ibu Lastri diminta untuk tanggapannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi yang telah dipaparkan oleh Bu Penny tadi. Tanggapannya adalah, menurut saya yang selama ini kami tidak tahu mengenai beberapa peran guru yang ada disebutkan 5 tadi, sehingga kami sekarang menjadi paham tentang 5 peran guru tersebut, dan kami menjadi termotivasi untuk bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa menuntun siswa menjadi lebih baik juga, yaitu berusaha untuk menerapkan peran atau among manajer tadi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Ibu Penny kepada kami semua. Semoga kami semua bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lastri atas tanggapannya. Baik, kita sudah memasuki acara penutup. Acara diseminasi transformasi pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif. Hari ini kita tutup. Marilah kita sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator serta pembawa acara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silakan. Ibu mau manggil saya Bu? Iya betul, silakan duduk Bu. Jadi begini Dwi, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem dengan Ellen ya? Iya benar Bu. Kalau Ibu boleh tahu masalahnya apa, kenapa kamu berantem dengan Ellen? Saya kesal Bu sama Ellen, dia tiap hari kerjanya nyontek aja. Nggak cuma PR Bu yang dia contek, tapi tugas lainnya. Kalau nggak dikasih contekan dibilangin pelit Bu. Oh jadi begitu, wajar lah ya kalau Dwi marah dan kesal dengan Ellen. Kalau Ibu di posisi Dwi pun, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang sudah Dwi lakukan terhadap Ellen?
Saya marah-marah Bu, tanpa sadar saya merobek bukunya. Merobek bukunya? Dwi melakukan hal itu ada alasannya kan? Ada dong Bu pastinya. Siapa sih Bu yang gak kesel coba? Ellen tiap hari kerjanya nyontek aja, gak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah ya, memang kalau Dwi nggak rela jika tugasnya dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai Dwi dengan tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk dari yang sudah Dwi lakukan tadi. Nah sekarang Dwi pikir ya, dengan tindakan merobek bukunya Ellen, menurut Dwi apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Dwi, keyakinan kelas apa yang telah Dwi tidak patuhi dengan merobek bukunya Ellen? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Bu. Ya, betul sekali. Jadi, menghormati teman dan menghargai teman itu menurut Dwi penting apa enggak sih? Penting banget Bu. Penting banget. Kalau begitu, keyakinan apa yang harus Dwi lakukan pada saat Dwi sedang marah ataupun sedang emosi? Harus lebih banyak bersabar lagi Bu. Oke, bersabar ya. Apakah Dwi bersedia memperbaiki masalah ini? Insya Allah saya bersedia Bu. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang kembali? Saya harus lebih bersabar lagi Bu dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya akan segera melaporkannya ke guru mata pelajaran ataupun wali kelas Bu. Nah, itu baru tindakan yang tepat ya Dwi. Jadi ketika ada teman kamu yang nyontek, ada teman kamu yang minta tugas atau nyontek tugas, itu sebaiknya segera kamu laporkan kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas kamu. Nah, karena permasalahan ini sudah selesai, jadi Ibu harap Dwi tetap semangat, kemudian tetap harus bersabar, dan sekarang silakan Dwi kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas untuk mata pelajaran sosiologi. Nanti Ibu kasih kalian ini satu-satu. Silakan kalian tulis peraturan kelas. Menurut kalian yang harus ada di kelas 12 IPA itu apa sih? Nanti kalau sudah silakan tempel ke depan. Sudah itu nanti kita ubah dari aturan itu, kita ubah menjadi keyakinan atau kesepakatan. Paham? Silakan yang sudah menempelkan di. Jangan terlalu jauh, nanti sama pepet ya. Tempelan pakai. Tidak boleh tidak. Makan kelas. Di pepet yang Bu, belum ini. Tidak boleh bawa HP ke Hasil dari kesepakatan kelas 12 IPA itu ada 6. Ibu bacakan ulang ya. Iya, Bu. Pertama, menghormati dan menghargai. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, menjaga keamanan. Dan yang keenam adalah menjaga kebersihan. Apakah bisa disepakati ini? Bisa. Setuju? Setuju. Satu-satu untuk menandatangani kesepakatan ini. Oke? Oke. Sudah. Sekarang kita bahas untuk sanksi. Tindakan cari konsekuensi itu yang tidak menggunakan fisik. Yang tidak menggunakan fisik, yang sifatnya membangun kalian. Oke, silakan